Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya semua kabar baik meski seharian kita kemarin dihibur dengan hujan yang kata orang awet gitu ya, dari jam 12 sampai jam 4 sore kami selesai latihan padus masih hujan. Tapi tidak menghalangi kita untuk datang ke rumah Tuhan meski ada beberapa orang yang terhalang karena akses untuk keluar dari rumah masih tergenang air. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sudah sering kali kita dengar, yaitu tentang dosa dan dosa yang mengubah hidup manusia. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab. Kita akan buka di Kejadian. Kita akan kembali ke kitab Kejadian. Kita akan membaca pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai 19. 4 ayat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana dosa itu mengubah hidup manusia, mengubah 180 derajat. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca sekali lagi Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 19. Kita akan baca secara silih berganti supaya kita semua mengambil bagian dalam membaca firman Tuhan. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat yang ganjil. Dari ayat 16, demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dosa mengubah hidup manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menarik untuk kita perhatikan bagian yang kita baca ini adalah perkataan Tuhan kepada manusia pertama, orang tua kita di Taman Eden setelah jatuh ke dalam dosa. Menariknya adalah sebelum Tuhan memberikan firman Tuhan ini sebagai konsekuensi, sebagai hukuman karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, Tuhan lebih dulu memberikan satu jalan keluar untuk penyelesaian dosa. Jadi sebelum hukuman diberikan, Tuhan sudah lebih dulu memberikan jalan penyelesaian dosa nantinya yang manusia harus ikuti ya. Di dalam ayat 15 Bapak Ibu Saudara, yang sering dikenal dengan Injil pertama ya, proto evangelion ya, atau Injil pertama. Jadi di dalam perjanjian lama sudah ada Injil, ada kabar baik. Dalam ayat 5 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan menemukan tumitnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih dan hukuman Allah itu berjalan serentak. Ini ingin menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih tetapi juga sekaligus adil. Nah, karena itu sebelum dia memberikan hukuman sebagai akibat dari pelanggaran manusia, dia lebih dulu memberikan kabar baik bahwa akan terjadi seperti ini. Keturunan perempuan akan menghancurkan kepala dari si oknum yang telah membuat manusia itu berdosa. Nah, sebelum kita masuk kepada apa-apa yang
menjadi akibat dari dosa manusia. Terlebih kita melihat apa itu dosa. Meskipun sebelumnya kita sudah sering mendengar dosa itu. Ada banyak kata, ada banyak istilah di dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ada banyak kata yang diterjemahkan sebagai dosa manusia. Tetapi saya hanya menarik untuk mengambil satu kata di Perjanjian Baru dari kata Yunani, yaitu hamartia. Hamartia itu apa? Hamartia itu dosa. Dosa yang artinya melenceng dari target. Nah, hamartia ini biasanya dipakai untuk seorang pemanah, Bapak Ibu Saudara. Pemanah itu kan punya busur, punya panah, anak panah. Nah, apa yang dimaksud dengan hamartia? Nah, ketika seorang pemanah memanah ke target yang ada, tetapi anak panah itu meleset kurang, anggaplah 1 meter dari target, itu namanya hamartia. Kemudian si pemanah mengambil anak panah lagi, lalu memanah ke target yang sama, lalu meleset kurang lebih 1 senti dari titik sasaran atau titik target, itu masih namanya hamartia. Bahkan ketika sang pemanah itu mengambil anak panahnya dan memanah lagi, tetapi hanya meleset 0,1 mm atau meleset sedikit saja, itu masih namanya hamartia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun anak panah itu hanya meleset sedikit saja dari target, itu tetap dinamakan hamartia. Jadi tidak peduli seberapa dekat dengan target, tapi tidak tepat pada target yang dimaksud, itu adalah hamartia. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, dari pengertian ini akan membuka pemahaman kita bahwa dosa, sekalipun dosa dilakukan itu kecil, menurut Alkitab itu adalah dosa. Jadi dalam ajaran Alkitab tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil. Yang namanya dosa ya dosa. Ya. Jadi tidak ada ini hanya kecil-kecil kok. Ini tidak seberapa dibanding dengan dosa yang dilakukan oleh si A, itu jauh lebih besar. Jadi tidak masalah. Tidak ada begitu besar. Menurut Alkitab yang namanya dosa, hamartia itu melenceng sedikit saja dari target yang Tuhan kehendaki dalam hidup manusia, itu yang namanya dosa. Ya. Dosa berarti melenceng dari target yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, manusia tidak tunduk kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah. Ia melepaskan ketergantungannya pada Allah dan mau menjadi Allah. Ini dosa. Jadi cita-cita asali dari Sang Pencipta ketika menciptakan manusia, Adam dan Hawa, itu ditunggang balikan. Nah, ini terjadi di Taman Eden, Bapak Saudara. Dan inilah yang mengubah kehidupan manusia. Sejak dari Taman Eden itu kehidupan sudah berubah karena dosa. Adam dan Hawa hanya membuat sedikit belokan saja dari dasar, dari target, dari tujuan yang Allah tetapkan dalam hidup mereka. Berbelok sedikit saja. Ketika Tuhan mengatakan semua tanaman, semua pohon buah-buahan yang ada di dalam taman ini boleh kau makan buahnya, kecuali satu, buah pengetahuan yang jahat dan yang baik. Pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Tetapi ketika si iblis, Bapak Saudara, saya ingin katakan begini, dosa pada dasarnya bukan berasal dari Allah, dan dosa bukan berasal dari manusia, tapi dosa berasal dari iblis yang mengambil rupa ular di dalam Taman Eden. Siapa iblis? Dialah malaikat Lucifer, juga ciptaan Tuhan, diciptakan untuk melayani Allah, tetapi dia mau mengambil posisi Allah, sehingga dia harus dibuang. Dan kembali terjadi Taman Eden. Iblis mencari temannya, Saudara, Hawa di dekat. Dia hanya men-switch sedikit firman Tuhan.
Ya, sebenarnya apa yang dikatakan si ular kepada Hawa hanya sedikit berbeda dengan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan. Jangan kau makan, pada saat kau makan kau pasti mati. Tetapi ular mengatakan, sekali-kali tidak akan kamu tidak akan mati. Tetapi matamu akan terbuka dan kau akan tahu yang baik dan yang jahat. Allah mengkonfirmasi di ayat berikutnya, saudara, bahwa manusia ini sudah tahu yang benar, sudah tahu yang baik. Jadi semuanya iblis hanya men-switch sedikit. Tapi apapun itu sudah melenceng dari tujuan utama Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Dan dosa ini sudah cukup untuk mengubah hidup manusia. Bukan hanya Adam dan Hawa, tetapi keturunan berikutnya. Bapak Saudara, karena di dalam Roma 5 kita akan baca misalnya dalam ayat 12, bahwa demikianlah oleh satu orang dosa masuk ke dalam dunia, menjalar kepada semua orang. Ya. Di dosa turunan. Inilah yang membedakan pengajaran Alkitab kita dengan kitab-kitab lain di luar Alkitab. Bahwa Alkitab kita mengatakan semua orang telah berdosa bahkan ketika masih ada di dalam kandungan ibunya. Tetapi di kitab lain dikatakan bahwa bayi itu suci, belum berbuat dosa, belum berdosa sama sekali. Tetapi Alkitab katakan sejak di dalam kandungan, sejak masih embrio, belum menjadi janin, dia sudah berdosa. Dosa yang diwarisi dari orang tuanya, yang kita warisi dari nenek moyang kita, dari orang tua kita pertama di Taman Eden. Mengapa? Alasan Hawa mengatakan buah ini menarik, apalagi memiliki pengertian. Jadi apa kalau aku ambil, aku makan. Ketika melakukan itu, saat itu dia sudah melenceng dari target. Itulah hamartia, itulah dosa. Dan dosa ini sangat mengubah kehidupan manusia. Hal yang paling signifikan yang diubahkan oleh dosa pelanggaran manusia ini adalah relasi. Relasi-relasi yang ada di dalam kehidupan manusia. Ya. Yang pertama, saudara, hamartia atau dosa itu mengubah relasi Allah dengan manusia. Ya. Relasi yang tadinya harmonis berganti menjadi sebuah ketakutan. Kita bisa membaca di dalam Alkitab kita. Di dalam Kejadian misalnya pasal 1 ayat 27, bagaimana kita bisa bayangkan hubungan antara Allah pencipta dengan Adam dan Hawa manusia pertama itu. Ada relasi yang sangat intim, yang sangat indah. Ada percakapan di dalam Taman Eden yang sangat indah. Ya. Saya mengajak kita, sebelum kejatuhan dalam dosa, relasi Allah dan manusia begitu indah. Dalam pasal 1 itu dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah menjadi makananmu, dan seterusnya. Kita baca ayat pasal 2 ayat 18 juga demikian. Ketika Allah sudah menaruh manusia Adam dan Hawa di Taman Eden, gitu ya, Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa, dan Allah bergaul mereka. Memang Alkitab tidak mencatat detail tentang bagaimana Allah bercakap-cakap, bagaimana Allah bersama-sama dengan dua orang ciptaannya itu, bagaimana mereka berelasi. Tetapi dari firman Tuhan kita melihat bagaimana indahnya, bagaimana harmonisnya hubungan antara Allah dan manusia. Tetapi ketika manusia itu membuat sedikit belokan saja dari citra Allah, dari ciptaan Allah, ya, mereka membuat satu belokan yang membuat hidupnya berubah. Tadinya memiliki relasi yang sangat intim, yang sangat indah dengan Tuhan, berubah menjadi ketakutan. Itulah ketika Allah datang dan mendengar langkah Tuhan di dalam taman itu. Alkitab mengatakan ketika Adam mendengar langkah Tuhan, mereka bersembunyi dan takut.
Lalu Allah mengatakan, hai manusia, di manakah engkau? Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan bertanya di manakah engkau, apakah Tuhan tidak melihat Adam dan Hawa? Apakah waktu itu Adam bersembunyi di sebuah pohon rindang, lalu Allah berjalan dan melihat di manakah engkau? Sebenarnya Allah Maha tahu. Bahkan ketika digodai oleh iblis, saya percaya Tuhan melihat. Tuhan memperhatikan dengan seksama. Karena Tuhan Maha hadir, Maha tahu. Tuhan tahu. Tapi maksud dari pertanyaan Tuhan, di manakah engkau? Sesungguhnya pertanyaan itu memberikan pesan. Hai Adam, mengapa engkau memutuskan relasi dengan engkau? Apa yang memperdaya engkau sehingga memutuskan hubungan dengan aku? Siapa yang sudah memperdaya engkau sehingga engkau berubah? Ini pertanyaan bukan karena Tuhan tidak melihat, tapi Tuhan mengirimkan pesan. Mengapa engkau memutuskan relasi dengan aku? Adam menjawab, ketika ku dengar langkahmu, aku menjadi takut, aku menjadi malu. Kalau sudah di Taman Eden, manusia itu telanjang dan tidak malu. Ya, tetapi ketika sudah jatuh dalam dosa, mereka menjadi malu, mengambil daun menutupi tubuh mereka, menyembunyikan dosa mereka. Tapi Tuhan tahu. Ya. Harmonis berubah menjadi sebuah ketakutan. Manusia menjadi takut kepada Tuhan. Dan yang berikut adalah dosa itu mengubah relasi dengan Allah. Tadinya bersekutu dengan indah, berubah menjadi terpisah. Karena setelah itu Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Dikatakan Tuhan menghalau mereka keluar dari Taman Eden. Bayangkan Bapak Saudara, persekutuan antara Allah dan manusia yang begitu akrab, begitu indah. Oleh karena melenceng dari standar Allah, melenceng dari tujuan Allah, mereka harus dibuang dari Taman Eden. Bapak Saudara, dosa sekecil apapun, karena Alkitab katakan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, itu akan mengubahkan hidup kita, akan membuat hidup kita menjadi berubah 180 derajat, tidak tanggung-tanggung, tidak sedikit. Apakah itu dosa besar, apakah itu dosa kecil, itu akan mengubah hidup kita. Kita dapat bercermin kepada kehidupan di Taman Eden. Yang kedua, dosa mengubah relasi dengan sesama. Apabila dalam Kejadian pasal 2 ayat 23 misalnya, ini relasi antara Adam dan Hawa. Ya, karena mereka masih berdua waktu itu, tidak ada yang lain. Ya, mereka dua sebagai satu yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Dan di dalam pasal 2 ayat 23 ada satu perkataan Adam yang sangat menarik, yang menggambarkan betapa Hawa dan Adam itu sebagai suatu hubungan yang penuh dengan kasih mesra. Sebuah relasi yang dilandasi saling melengkapi. Ketika Adam mengatakan di dalam ayat pasal 2 ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, ini Adam, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini bukan sekedar ungkapan, tetapi ini adalah sebuah relasi, sebuah hubungan yang sangat akrab. Karena memang Allah menciptakan perempuan itu dari laki-laki. Karena sebelumnya Allah mengatakan tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan. Dan alangkah indahnya mendengar perkataannya itu Bapak Saudara. Ini kalau dibacakan dalam bentuk puisi ya. Inilah dia daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Artinya ini sebuah kesatuan. Nah karena itu di dalam ayat 24 yang sering dibacakan pada saat pernikahan,
Dikata itulah sebabnya seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu, bukan lagi dua. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kejatuhan ke dalam dosa, relasi yang mesra sangat terlihat di dalam hubungan Adam dan Hawa sebagai pasangan, sebagai suami istri yang dipersatukan oleh Tuhan. Tetapi relasi yang mesra itu seketika berubah menjadi konflik, ya. Saling mempersalahkan, saling tuding, saudara. Karena itu ketika Allah bertanya kepada Adam, apa juga yang kau perbuat ini? Apa kata Adam, saudara? Bukan lagi, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulang. Perempuan ini yang kau tempatkan di sisiku, Tuhan. Dia yang membuat saya berdosa. Seketika relasi berubah menjadi konflik, saling tuduh. Hawa tidak mau kalah, saudara. Karena Tuhan bertanya, konfirmasi, Hawa, kenapa engkau melakukan itu? Bukankah sudah kukatakan jangan? Padahal banyak pohon yang lain. Pokoknya cuma satu pohon. Ada ribuan pohon yang lain yang buahnya menarik, tetapi memilih untuk memakan buah yang dilarang. Hawa bilang, setan itu Tuhan, iblis. Jadi enggak mau. Dan sikap ini, cara ini menular kepada kita semua hingga hari ini. Kita tidak ingin disalahkan. Paling tidak kita bertahan dulu, berjuang dulu. Tidak langsung aku, oh iya saya salah, tidak. Ini Tuhan, istriku yang kau tempatkan di sisiku menjadi penolong, itu dialah menjadi perongrong bagi saya. Gitu ya. Menyalahkan, tuding. Ini akibat dosa hingga hari ini. Ada konflik, Bapak Saudara. Ada saling tuding. Dan ini akibat dosa, mengubah yang tadinya relasi begitu intim. Ya biasanya dari masa pacaran sampai masa 1 tahun 2 tahun pernikahan, itu masih sangat intim, masih sangat mesra. Tapi seiring berjalan waktu, makin banyak tuntutan, makin banyak terjadi konflik, perselisihan. Ini sedikit menyimpang, saudara. Sebagai pasangan suami istri, karena konflik ini dalam koridor sebagai pasangan yang sepadan. Ya, konflik tidak membuat mereka terpisah. Mereka tetap menjadi satu kesatuan. Anda katakan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istri, mereka menjadi satu, bukan lagi dua. Ya. Nah, konflik ini ada di dalam koridor itu, saudara. Nah, saya ingin pesankan kepada kita orang tua. Bapak Ibu Saudara, saya salah satu orang yang tidak suka dengan perceraian, saudara. Sejak dari muda, saya melihat saya paling tidak suka. Kenapa? Karena kalau menikah saya sering hadir dan berjanji di depan mimbar. Ya, sejak kecil saya sudah menyaksikan itu dan mendengarkan itu berulang-ulang ketika pernikahan. Aku menerimamu apa adanya, akan setia sampai mati, mengurus engkau baik dalam keadaan susah, keadaan senang, sakit, sehat, kaya atau miskin, sampai mau memisahkan kita. Itu terngiang-ngiang dalam pikiran saya sejak dari kecil, sebelum jadi hamba Tuhan. Nah, ketika ada terjadi dan sedengar itu dalam keluarga Kristen ada perceraian, itu saya sangat kesel. Apakah mereka lupa dengan janji itu? Nah, karena itu dari peristiwa Adam dan Hawa ini kita bisa belajar. Konflik akan ada. Tidak ada satu keluarga pun yang tidak ada konflik. Dimulai dari Adam dan Hawa. Saling tuding, saling tuduh. Pasti ada. Tapi konflik itu harus selesai di dalam lingkup kasih karunia Tuhan. Itu pesan kepada orang tua. Pesan pada suami istri. Ya. Jangan
menggunakan lagunya Nur Afni Octavia. Atau siapa yang nyanyi itu? Pulangkan saja aku pada ibuku. Nggak berlaku untuk orang Kristen, Bapak Saudara. Itu nggak berlaku. Atau ayahku, pesan kepada orang tua. Kalau ada anakmu pulang ke rumah karena bertengkar sama istrinya, usir pulang. Suruh pulang ke rumahnya. Ini benar, Bapak Saudara. Ya. Ada konflik. Ini karena dosa. Tetapi harus selesai dilakukan. Orang tua yang menghidup kebenaran akan menerapkan. Karena dia sudah punya kehidupan sendiri. Anak itu sudah punya kehidupan sendiri, Bapak Saudara. Ya. Orang tua boleh memberikan nasihat. Tapi ya sudah, ya kamu ribut sama ya sini aja, kamu tinggal aja, biarin aja suamimu, biar aja istrimu. Enggak begitu. Tidak, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Usir, suruh pulang ke rumahnya, selesaikan sama suamimu. Dan cerai bukan solusi, bukan jalan keluar. Ya, Bapak Saudara, dosa mengubah relasi kita dengan sesama. Ini baru dalam lingkup keluarga, dalam lingkup suami istri. Ya, belum lagi dengan relasi dengan sesama. Betapa banyak konflik-konflik yang akan terjadi. Berbicara tentang cara pandang kita, bagaimana budaya kita, bagaimana karakter kita, itu belum berbicara. Ini masih dalam konteks yang sangat kecil dalam Tuhan. Tapi kita harus sadar. Sekali lagi, akan ada saling tuding, saling tuduh, dan tidak mau dianggap salah. Dosa mengubah hidup manusia. Yang ketiga, selain rusaknya relasi dengan Allah, selain rusaknya relasi dengan sesama, dengan pasangan dan orang lain, dosa juga mengubah relasi dengan alam semesta. Alam semesta yang maksudnya termasuk dalam sosial, dalam pekerjaan. Bagaimana kita mencari hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dosa mengubah relasi kita dengan lingkungan, dengan semesta alam. Di Taman Eden, relasi Adam dan Hawa dengan semua ciptaan Tuhan yang lain begitu indah. Ya, mereka dan semua yang ada diciptakan untuk manusia itu, silakan nikmati, pelihara, kelola, kata Tuhan. Ini semua, bumi tanah ini akan memberikan tanaman, tumbuh-tumbuhan, menghasilkan buah menjadi makananmu. Tidak ada kerja keras untuk itu. Tuhan sangat memberkati Bapak Saudara. Taman Eden menyediakan semua yang manusia butuhkan. Keperluan mereka dicukupi di Taman Eden. Namun setelah mereka membuat kesalahan sedikit saja, melenceng dari tujuan Tuhan, alam menjadi tidak bersahabat lagi dengan manusia. Yang tadinya sangat terberkati, ya, berubah menjadi kerja keras. Itu kita baca dalam ayat 17 sampai 19. Hukuman kepada perempuan kelihatannya hanya sedikit saja diberikan oleh Tuhan. Susah payahmu waktu mengandung dan melahirkan anakmu akan kubuat banyak. Ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan, ada yang tidak merasa sakit, ada yang tidak merasa susah. Ya, saya melihat sendiri Bapak Saudara. Ibu saya waktu melahirkan adik saya pernah melihat bagaimana susahnya istri saya ketika melahirkan anak tunggal kami itu, betapa susahnya karena ketubannya sudah habis. Jadi saya harus membawa ke Hermina Barat tanpa saya kasih tahu mertua. Saya dapat marah juga karena tidak memberitahu orang tua. Karena ini termasuk situasi kritis. Air ketuban sudah kering. Tapi belum ada tanda-tanda untuk lahir. Maka dari jam 10 di induksi. Jam 10 malam
jam 5 subuh baru lahir. Dan itu kesakitan. Saya hanya mengusap-ngusap punggung. Sakit pi. Bagaimana 9 bulan sampai masa-masa melahirkan begitu kesakitan. Ini konsekuensi dari dosa. Dimulai dari Taman Eden. Tuhan sudah jelas. Susah payahmu waktu mengandung anakmu dan melahirkan akan kubuat sangat banyak. Jadi calon ibu silakan bersiap-siap. Pengen menikah, pengen punya anak ya, itulah kondisinya. Bertanyalah kepada ibu-ibu, kepada orang tua, kalau bagaimana rasanya nano gitu ya, wow gitu. Itu akibat dosa. Tetapi Tuhan katakan begini, ketika kamu melahirkan itu akan ada sukacita. Jadi merasakan sakit, tetapi ketika lahir manusia yang baru ada sukacita, saudara. Jadi terlupakan 9 bulan dan masa-masa melahirkan itu terlupakan. Di sini terlihat betapa Tuhan itu adil, saudara. Karena pelanggaran dikatakan bahwa meskipun engkau kesakitan, engkau akan tetap di bawah kekuasaan suamimu. Engkau akan berakhir kepada suamimu. Meskipun susah. Makanya ada orang, misalnya tante saya punya anak perempuan semua, sudah 9, pengen laki-laki. Satu lagi lahir perempuan lagi, saudara. Pengen lagi. Akhirnya yang ke-11 laki-laki beneran. Waduh. Jadi lupa sakitnya itu. Ternyata sakitnya itu lupa, saudara. Dan ini Tuhan katakan di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini konsekuensi dari dosa. Nah, kepada Adam dikatakan bahwa tanah ini tidak akan lagi diberkati, tanah akan dikutuk. Supaya menghasilkan engkau akan berpeluh, engkau akan berkeringat, bekerja keras, supaya engkau mendapat rezeki dari tanah itu. Tapi pada waktu engkau mengelola tanah itu, engkau berjuang, bekerja keras, itu akan tumbuh semak dan duri. Nah, Bapak Saudara, para petani lah yang membuktikan bagian firman Tuhan ini. Saya anak petani. Usia SMP saya sudah bertani, saya tahu. Awalnya alang-alang kami rubah, kami bakar lalu dibajak, kemudian dibuat halus sedemikian rupa, ditanamin padi. Pada saat padi tumbuh juga ilalang, Bapak Saudara. Dan hampir sama, hampir tidak dapat dibedakan mana ilalang, mana padi. Kecuali pada saat berbuah, itu baru berbeda buahnya. Dan apa yang dikatakan di dalam kita ini memang kejadian sehari-hari dalam dunia kita sampai hari ini. Butuh kerja keras. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka sumber rezeki bagi manusia itu adalah kerja keras. Ingat, kerja keras. Bukan kerja manipulasi, bukan kerja gampangan, apalagi berjudi. Saya mengatakan berjudi tidak akan membuat saudara kaya. Betapa miris Bapak Saudara. Hari ini betapa banyak orang yang terjerat oleh judi online. Bukan hanya orang-orang biasa. Orang yang duduk di DPR sana. 82 orang terciduk. Belum lagi aparat yang lain, Saudara. Karena itu hati-hati dengan anak-anak kita yang main game. Ya. Mobile Legend itu bisa jadi taruhan dan sudah banyak terbukti di sekolah-sekolah. Dan ada beberapa anak terjerat judi online. Lalu kita harus kembali ke Alkitab bahwa sumber rezeki bagi manusia setelah jatuh ke dalam dosa ialah kerja keras. Dan Rasul Paulus lebih keras lagi di dalam 2 Tesalonika 3:10 katakan, barang siapa tidak mau bekerja janganlah ia makan. Ini akibat dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan uang banyak hanya dengan memasang togel. Zaman saya juga sudah ada itu, tapi saya tidak pernah tertarik untuk itu. Tidak ada orang yang kaya oleh judi. Yang ada
Anda akan meninggalkan rumah yang saudara beli, sudah usahakan tinggal di rumah petak 3 kali 2 meter di penjara sana. Jadi Bapak Saudara, saya berharap di sini tidak ada. Jangan coba-coba. Jangan pernah berpikir untuk meraih rezeki yang banyak hanya dengan berjudi. Tuhan katakan bekerjalah, kerja keraslah, peraslah keringat. Ini bukan hanya soal bekerja di pertanian, tetapi semua bentuk pekerjaan itu membutuhkan kerja keras. Kalau tidak membanting tulang, memeras otak, baru bisa dapat. Itu rezeki, itu berkat dari Tuhan. Dan itu dilakukan sepanjang umur. Kata Tuhan, seumur hidupmu sampai engkau kembali menjadi debu tanah. Di dalam ayat 17 sampai 19. Saya ulangi membacanya. Lalu firman kepada manusia, yaitu Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi bukan Adam yang dikutuk, saudara, tapi tanah yang dikutuk. Ya, semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi Bapak Saudara, bekerja keras ini adalah kerjasama antara kita dengan Tuhan. Kita berjuang, kita bekerja, dan Tuhan yang memberkati. Ya. Kerja keras tapi tidak mengandalkan Tuhan, ya jangan berharap akan ada hasilnya. Tuhanlah yang akan memberkati. Bekerja keras ini adalah sebenarnya cara kita, mungkin sederhananya begini, ini membayar hutang karena kita berdosa. Tuhan membuat kita harus bekerja keras. Dan bekerja itu tidak waktu singkat, tapi seumur hidup. Lakukan itu dengan berharap kita akan semakin menjadi baik. Dalam bekerja itu, dalam bekerja keras itu kita akan menjadi manusia yang kembali kepada Tuhan. Bapak Saudara, bekerja keras. Jadi betapa dosa itu mengubah hidup kita. Yang seharusnya kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, ya tapi sekarang harus berjuang, memeras keringat, banting tulang. Ya. Bekerja dengan keras, bukan bekerja gampangan. Jadi mari kita tetap, meski zaman begitu pesat kemajuannya dengan teknologi tinggi, anak-anak kita harus tetap dorong untuk berjuang, bekerja keras, mendapatkan sesuatu, jangan dengan gampang. Ya, ini juga dalam keluarga kami, Bapak Saudara. Anak kami cuma satu, belajar untuk menghargai apa yang kamu dapat. Ya, karena untuk mendapatkan itu tidak gampang. Jangan menjadi anak yang konsumtif, jangan menjadi anak yang gampang. Tinggal minta dikasih, tinggal minta dikasih. Jadi sebelum memberikan sesuatu, berikan dulu, kerjakan dulu sesuatu. Bisa nggak kamu kerjakan? Kalau nggak, kamu tidak dapat. Supaya tidak menjadi anak gampangan. Karena memang situasi sekarang menjadi situasi yang instan, maunya instan. Kalau boleh cepat. Nah itu sebenarnya kenapa orang terjerat di judi, nggak mau bekerja keras. Pasang 1.000 dapat 20.000, pasang 100.000 dapat 1 juta. Siapa yang tidak mau? Tergiur, banyak tergiur. Tapi boleh menang sekali, kalah 100 kali. Itu prinsip Bapak Saudara. Jadi sebagai anak Tuhan, mari kita bekerja keras. Saya bersyukur apa yang telah dirusak oleh dosa, Tuhan memberikan solusi. Bagaimana menyelesaikan dosa? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan Tuhan kita adalah setia. Pada waktu kita mengaku dosa kita, Tuhan adalah setia. Dia akan mengampuni kita dan kita akan dipulihkan. Tetapi konsekuensi kerja keras harus tetap berlaku bagi kita. Ya. Bukan berarti kita minta ampun Tuhan, lalu semuanya akan terpenuhi dengan sendirinya tanpa kerja keras. Tidak begitu, saudara. Dosa telah mengubah manusia. Saya suka dengan istilah dosa mengubah Taman Eden menjadi Taman Edan. Ya.
Memang zaman ini edan, gila. Tapi orang percaya harus tetap hidup, tetap berjuang untuk kembali kepada standar Allah, tujuan Allah menciptakan kita manusia, yaitu untuk kemuliaan bagi Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.